Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat KPH dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita berkumpul kembali dalam komsel besar yang ke-176. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik, kita mau masuk ke dalam hadiratnya, berjumpa dengan Dia di dalam hadiratnya, di dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau izinkan kami berkumpul bersama saudara-saudara kami, menyatukan hati kami untuk memuji Engkau Bapa kami. Bapa kami yang baik, yang sungguh baik. Kami mau datang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu malam ini Bapa. Kami mau datang dengan hati seorang anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Bapanya, yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang bersyukur akan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau satukan hati kami malam ini. Kami rindu untuk mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari kita mau nyatakan syukur kita. Betapa baiknya Bapa-Mu.
segala kebaikan-Mu, segala kebesaran-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami, terutama di dalam Yesus Putra-Mu, Putra yang tunggal, anak-Mu sendiri Engkau berikan untuk kami. Siapa kami ini Bapa? Betapa kami berharga di hati-Mu. Bapak, Ibu, sahabatku yang dikasihinya, renungkan kembali betapa Engkau berharga di hatinya. Biarlah jiwamu memuji Dia malam ini, memuji kebesaran kasih-Nya akan hidupmu, memuji kebaikan-Nya, betapa Dia mencintai engkau. Biarlah jiwamu memuji Dia. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku, Maka Bapa, sungguh Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Sungguh Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus. Terima kasih Bapa, ketika kami membuka mulut kami,
membuka hati kami, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah Roh yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya malam ini juga Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan ketika Engkau bertahta, Engkau bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang memanggil dan memilih kami Bapa, sehingga kami ada di tempat ini. Kami mau memberikan pujian yang indah, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu masuk lebih dalam lagi. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, Dia Allah yang telah memilihku dan memilih-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Ini kami Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau yang sudah memanggil kami sehingga kami ada di tempat ini. Engkau yang sudah memilih kami sebelum dunia ini dibentuk. Kami sungguh bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami rindu Bapa, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu. Bawa kami masuk, bawa hati kami terbuka untuk memuji dan menyembah-Mu lebih sungguh lagi. Mari jadikan lagu ini sebagai doa-Mu. Jadikan aku Tuhan bait suci. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan keluargaku. Amin. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir malam ini Bapa, setiap kami boleh menjadi bait suci-Mu. Setiap kami boleh Engkau dapati kudus dan tiada bercela. Mari kita masuk lebih dalam lagi.
Kita mau memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Berikan kami hati Bapa, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hati-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Bapa, Engkau tahu betapa kami terbatas. Engkau mengenal setiap kami, betapa kami lemah di dalam mencintai, betapa hati kami kecil di dalam mengasihi, betapa kami tidak mampu di dalam mengampuni. Malam ini kami datang dengan kerendahan hati Bapa. Berikan kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan untuk mengasihi, yang penuh dengan belas kasihan untuk mengampuni, sehingga setiap kami sungguh-sungguh menjadi bait-Mu yang kudus untuk Engkau pakai Bapa, untuk Engkau pakai lebih lagi. Mari sekali lagi kita bawa lagu ini sebagai doa kita. Berikan ku hati seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Amin. Kami tidak mampu mencintai dengan hati kami sendiri. Kami tidak mampu mengampuni dengan hati kami sendiri Bapa. Kami membutuhkan Engkau, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus yang memampukan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mari jadikan lagu ini sebagai doamu. Minta Dia yang memegang tanganmu. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah dia
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi minta Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang indah, Yesus namanya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Halo Kak Lelena. Halo.
Yalama sakara la hala yalama sikiara balahara yalama sharadara. Oraba yarabara hara yalama sakara la hala yalama sikiara balahara sharadara. Buka suaramu sembah. Orabara hara yalama sakara la hala yalama sharadara. Oraba yarabara hala nahana yalama sakara la hala yalama sharadara. Oraba yarabara hara yalama sakara la hala yarabara hala yalama sharadara. Oraba yarabara hana yalama sakara la hala yalama sharadara. Yarabara hana yalama sikiara bala hala de yaraba sharadara de yaraba sarada. Orabara hana yalama sakara yalama sharadara yarabara yalama sarada. Orabara hana yalabara hala yalama si. Orabara hana yalabara hala yalama shi. Orabara hana yalama si. Oramashiki orabara hala yalama sharadara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa indahnya hadirat-Mu. Betapa indahnya tempat ini. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu Bapa, Roh-Mu datang melawat setiap hati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sedang berbeban berat, Engkau angkat bebannya. Yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tetap di sini. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi lewat firman-Mu malam ini. Ini kami Bapa, Paulus dan Vila. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu. Kuasai seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuduskan dengan darah suci Yesus Putra-Mu. Bebaskan kami dari segala yang jahat. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami malam ini hanya untuk-Mu. Engkau pakai dengan bebas untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu lewat mulut kami. Roh-Mu yang bekerja menjamah setiap hati anak-anak-Mu malam ini. Engkau yang menyampaikan setiap pesan-pesan-Mu Bapa. Bekerjalah dengan bebas. Kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2. Suara saya jelas gak Bapak Ibu? Jelas ya? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Malam hari ini kita masuk ke dalam Komsel yang ke-176. Temanya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, kenapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih? Karena tidak banyak orang yang memenuhi kriteria panggilan itu. Tuhan dapat memanggil siapapun, dan Dia tentu saja memanggil banyak orang. Yang malam hari ini kita akan renungkan dari Injil Matius bab 22 ayat 1. Silakan dibuka.
Matius bab 22 ayat 1. Matius bab 22. Bapak Ibu yang bisa silakan di on cam supaya ada interaksi di antara kita. Kalau pada saat saya memimpin doa, saya menaruh tangan saya ke dalam wajah-wajah yang muncul di sini. Terus terang saja. Jadi yang wajah saya muncul di layar komputer saya taruh tangannya satu persatu. Yang wajahnya muncul. Injil Matius bab 22, sudah ketemu? Oke, mari kita mulai. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami. Untuk merenungkan firman-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Bagi kami yang lapar dan haus akan Engkau. Pakai hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ada seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Tentu saja perkawinan anak raja akan sangat meriah. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ada orang-orang yang telah diundang dari semula. Telah diundang ke perjamuan kawin itu. Telah diundang bukan berarti telah pergi. Artinya undangan sudah disebarkan kepada orang-orang yang diundang itu. Undangan sudah disebar. Dan mereka sudah menerimanya. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Karena orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Raja menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Mereka tidak mau datang meskipun telah menerima undangan. Sang raja tetap sabar menyuruh hamba-hambanya. Memberikan pesan sekali lagi. Ayat kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Kenapa? Karena merasa undangan itu tidak penting. Perjamuan kawin anak raja itu bagi mereka tidak penting. Karena tidak penting, mereka merasa melakukan pekerjaan mereka, tugas mereka lebih penting. Ayat ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu
dan membakar kota mereka. Bapak Ibu, apa yang mau diceritakan dalam kisah ini? Kira-kira apa gambarannya? Ayat ke-8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Nah, kelompok orang pertama yang sudah diundang dari semula ternyata tidak layak. Hal kerajaan surga ini seumpama seorang raja. Siapa itu raja? Raja adalah kiasan dari sang Bapa. Bapa mengadakan perjamuan kawin untuk putranya, Yesus. Dan orang-orang yang diundang itu dari sejak semula diundang itu adalah gambaran bangsa Israel. Israel dari semula dipilih, dipanggil, ditetapkan untuk menjadi bangsa pilihan, anak-anak Allah, bangsa pilihan. Apakah ini adalah sungguh-sungguh sebuah perumpamaan? Karena perumpamaan belum tentu apa yang diumpamakan itu sungguh benar terjadi, tetapi hanya sebuah kiasan. Atau kisah ini, cerita ini melampaui perumpamaan. Jangan-jangan ini berbicara tentang nubuat. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu. Yesus mengajarkan perumpamaan ini. Allah mengundang pertama-tama bangsa Israel untuk masuk ke dalam, untuk menerima keselamatan kekal melalui siapa? Yesus Kristus, putranya. Sebelum Yesus datang ke dunia, Allah Sang Bapa mengutus para utusan nabi-nabi. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam perjamuan kawin. Tetapi hamba-hamba itu dipukul, disiksa, dan kemudian juga dibunuh. Ini adalah kisah nyata. Para hamba, para nabi, utusan Tuhan yang dikirim kepada Israel, bangsa Yahudi, satu persatu dibunuh. Dan akhirnya sampai kepada anaknya sendiri pun dibunuh. Nah, coba kita lihat ayat ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu, kisah ini bukan hanya sekedar perumpamaan, tetapi Yesus berbicara tentang nubuatan. Para nabi dikirim kepada bangsa Israel, satu persatu dibunuh. Sampai akhirnya anaknya sendiri pun dikirim, yaitu Yesus. Dan Yesus juga dibunuh, disalib. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Nubuat Yesus ini tergenapi pada tahun 70 Masehi. Artinya 37 tahun sesudah Yesus wafat, kota Yerusalem dihancurkan, dibakar dengan api, dan pembunuhan
terjadi di mana-mana. Ini adalah sebuah nubuatan. Kenapa? Karena Israel menolak undangan itu. Sesudah itu raja berkata kepada hamba-hambanya, ayat 8, perjamuan kawin telah tersedia. Jadi dari semula Allah menyediakan perjamuan kawin. Perjamuan kawin artinya sukacita yang besar kepada semua umat manusia. Pertama-tama ditujukan kepada umat terpilih bangsa Israel. Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Israel tidak layak. Hanya sebagian kecil yang kita kenal dengan istilah sisa-sisa Israel. Tetapi pada umumnya Israel, bangsa terpilih itu tidak layak. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Nah, Allah sang raja menyuruh hambanya ke persimpangan jalan untuk mengundang setiap orang. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Artinya keselamatan Allah yang semata-mata datang karena kasih karunia terbuka bagi setiap manusia, orang baik maupun orang jahat tetap memiliki kesempatan untuk menanggapi undangan itu. Keselamatan pertama-tama berasal dari bangsa Israel dan ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi karena Israel menolak, maka keselamatan itu mengalir kepada segenap bangsa, termasuk saat ini Anda dan saya menerima undangan itu. Kita semua adalah orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Diundang. Diundang artinya apa? Undangan artinya panggilan. Diundang. Dipanggil untuk masuk ke dalam sukacita abadi. Ke dalam sukacita Allah. Yaitu pesta pernikahan anaknya itu. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, orang-orang yang diundang di pinggir, di persimpangan-persimpangan jalan itu yang diundang, atau istilahnya dipanggil masuk, datang. Dan ruangan perjamuan kawin itu penuh dengan tamu. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, sang raja adalah gambaran dari Bapa. Bapa sangat bersukacita dan mengharapkan pesta perkawinan anaknya itu penuh dengan tamu. Artinya apa? Harapan Allah dari semula, dari awal mula adalah mengharapkan setiap orang menanggapi undangannya, menanggapi panggilannya. Lalu, bagaimana Anda dan saya melihat undangan dan panggilan itu dalam konteks kita zaman sekarang ini? Keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita untuk menerima pembaptisan, masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya adalah undangan dan panggilan yang terbuka bagi setiap orang.
Dan Anda dan saya yang ada di sini menanggapi panggilan itu, menerima undangan itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, perhatikan, Bapa Allah masuk ke dalam pesta untuk bertemu dengan satu persatu tamunya. Namun, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Apa artinya kegelapan yang paling gelap, ratap dan kertak gigi? Itu adalah penghakiman, kebinasaan, penghukuman. Dengan kata lain, neraka, Bapak Ibu. Ayat penutup. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang dipanggil. Banyak orang menjadi orang Kristen, Kristiani. Artinya banyak orang menerima panggilan itu, undangan itu. Dan banyak orang menjadi orang Kristiani. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang menanggapi panggilan itu sungguh-sungguh berpakaian pesta? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, panggilan kita kesampingkan dulu soal pekerjaan Tuhan. Saya dipanggil untuk berkhotbah, saya dipanggil untuk membangun komunitas, saya dipanggil untuk pelayanan menjadi hamba Tuhan. Kesampingkan dulu semuanya itu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kata dipanggil di sini dalam konteks ini dengan melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kalau kata dipanggil di sini diartikan sebagai melakukan pekerjaan Tuhan, seperti Paulus, seperti Vila, atau seperti yang lain, maka banyak orang akan berkata, "Saya belum dipanggil, jadi saya belum melayani." Tidak. Panggilan pertama datang kepada setiap orang pada saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah undangan dari Bapa kepada setiap umat manusia. Jadi, Anda yang ada di sini tidak bisa berdalih mengatakan, "Saya tidak dipanggil." Anda dan saya dipanggil. Anda dan saya diundang. Dan kita menerima undangan itu. Kita menanggapi panggilan itu. Karena kita menerima panggilan itu, maka kita memutuskan untuk memberikan diri dibaptis dan masuk ke dalam panggilan itu. Nah, ketika kita menerima undangan menanggapi panggilan itu, kita mulai masuk ke dalam rancangan ilahi. Jadi, sekali lagi, berjalan menurut rancangan ilahi tidak ada kaitannya dengan Anda melakukan pelayanan atau tidak. Oke? Bapak Ibu, coba angkat tangannya. Anda menanggapi panggilan ilahi tidak ada hubungannya dulu, kesampingkan dulu dengan pelayanan. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus
masuk ke dalam perjamuan kawin. Tetapi Anda belum final di situ. Setiap di antara kita yang masuk ke dalam pesta, yang diizinkan, yang diundang masuk, yang dipanggil untuk masuk ke dalam pesta itu adalah sebuah kasih karunia dari Allah. Bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Anda dan saya boleh berada di sini, boleh menanggapi panggilan Bapa, menerima Yesus, dibaptis dalam Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Apakah sudah selesai? Pertanyaannya, belum. Di dalam pesta itu, Anda dan saya harus berpakaian pesta. Apa itu pakaian pesta? Coba kita lihat. Saya akan bacakan. Apa arti pakaian pesta? Di dalam Wahyu 3 ayat 4 dan 5, saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis, jemaat Sardis, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang layak berjalan bersama dengan Yesus? Mereka yang berpakaian putih, yang tidak mencemarkan pakaiannya, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, kita Wahyu berbicara kepada jemaat. Artinya apa? Orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima Yesus. Nah, orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima Yesus, yang sudah disebut Kristen sejak dari Antioquia, banyak yang tidak memenuhi kriteria terpilih untuk berjalan bersama dengan Yesus. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatikan Bapak Ibu. Anda dan saya menanggapi panggilan Tuhan, oke, bagus. Menjadi orang Kristen saat ini, kita. Tetapi perjuangan kita belum selesai. Makanya Rasul Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Keselamatan itu selalu harus diperjuangkan dari hari ke hari. Apa artinya pakaian? Kembali lagi, apa artinya pakaian pesta? Pakaian pesta adalah hidup dalam kekudusan. Anda tidak dapat menjadi orang Kristen tanpa hidup dalam kekudusan. Kekudusan, kalau Anda hidup dalam kekudusan, berarti kemuliaan Tuhan melingkupi Anda. Anda memakai pakaian pesta. Anda memakai pakaian pesta. Anda saat ini boleh berada di dalam pesta itu, tetapi belum tentu sampai akhir Anda tetap ada di dalam pesta itu. Ketika Anda tidak berpakaian pesta, maka akan ada waktunya Bapa berkata
kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangan orang ini, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Menerima panggilan Tuhan adalah perjalanan awal Anda dan saya menerima panggilan Tuhan. Saya menanggapi panggilan Tuhan. Saya memberi diri dibaptis, atau saya masuk dalam, atau saya yang dulu sudah dibaptis sejak bayi, kemudian sekarang malam hari ini saya mulai menanggapi panggilan Tuhan. Tidak masalah. Artinya apa? Anda masuk ke dalam pertobatan. Panggilan adalah Anda masuk ke dalam rancangan Tuhan yang Tuhan ingin Anda jalani ketika Anda menanggapi panggilannya. Anda menerima Dia, Anda bertobat, Anda mulai masuk ke dalam panggilan itu, step by step, langkah demi langkah. Dan di dalam panggilan itu Anda berjalan dari hari ke hari untuk mempersiapkan pakaian pesta Anda. Hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari segala kecemaran, sampai akhirnya Anda dan saya akan dijumpai oleh Tuhan bahwa Anda dan saya lulus dalam panggilan itu dan kemudian terpilih untuk masuk ke dalam pesta abadi, yaitu kehidupan kekal. Jadi sekali lagi, pesta kehidupan rohani Anda yang Anda dan saya jalani saat ini belum final. Yesus sendiri yang mengatakan kata-kata ini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Karena di antara banyak orang itu tidak banyak orang yang memenuhi kriteria panggilan. Panggilan Tuhan itu tidak gampang. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Panggilan Tuhan itu Anda harus lulus dalam setiap tes. Tidak bersungut-sungut. Hidup menjauhkan diri dari dosa. Anda setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan pengakuan dosa itu sesuatu yang baik. Oke, tidak masalah. Tetapi hidup dalam kekudusan setiap hari tidak mencemarkan diri Anda itu jauh lebih sempurna. Kenapa? Saya melihat banyak orang terperangkap di dalam konsep tentang pengakuan dosa. Karena saya bisa pengakuan dosa kapan saja, entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali. Jadi saya melakukan dosa dan kemudian saya bisa pengakuan dosa. Kalau Anda mau hidup benar-benar menanggapi panggilan Tuhan sampai Anda akhirnya dipilih untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, Anda perlu hidup setiap hari berjalan di dalam kekudusan, berpakaian pesta setiap hari. Bukan melakukan dosa dan kemudian percaya bahwa ada sakramen pengakuan dosa yang akan membersihkan seluruh dosa Anda. Tidak seperti itu. Pengakuan dosa oke. Tetapi hidup dalam kekudusan setiap hari itu adalah panggilan bagi Anda dan saya.
Kalau Anda dan saya tidak berpakaian pesta setiap hari, setiap saat, maka jangan-jangan suatu saat raja itu akan datang dan kemudian melihat engkau tidak berpakaian pesta. Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu tidak menjawab. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, ketika ada orang yang mengadakan pesta, pada umumnya di depan pintu juga disediakan pakaian pesta. Artinya apa? Setiap orang dapat mengambil pakaian pesta itu untuk memakainya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan Anda masuk ke pesta tanpa memakai pakaian pesta. Seseorang yang masuk ke dalam pesta tanpa memakai pakaian pesta, tujuannya hanya satu, ingin mempermalukan sang raja yang mengundang Anda. Jadi, Anda dan saya yang karena kasih karunia ada di persimpangan jalan, menawarkan kepada kita, mengundang kita untuk masuk ke dalam pesta perjamuan ini. Semua itu bukan karena kita orang suci, orang kudus, atau orang baik. Tetapi dikatakan orang-orang jahat maupun orang-orang baik. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menanggapi panggilan itu, undangan itu, untuk masuk ke dalam pesta. Dan di depan pintu dia sudah menyediakan pakaian pesta buat kita. Pakailah itu. Kalau Anda tidak mau memakainya, berarti tujuan Anda hanya satu, ingin mempermalukan sang raja. Makanya ketika raja bertanya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Hanya ada dua tujuannya. Yang pertama adalah orang ini ingin mempermalukan sang raja. Yang kedua adalah orang ini masuk dengan menyelinap. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Karena itu, berjalanlah di dalam panggilan ini. Berpakaian pesta, supaya pada saatnya nanti kita terpilih untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan Bapak Ibu, suara saya jelas? Oke, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah Anda dan saya sudah dipanggil? Jawabannya iya. Kita semua yang ada di sini, puji Tuhan kita sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadi bukan tentang panggilan menjadi apa, hamba Tuhan, gembala, pastor, suster atau apa. Tetapi panggilan ini untuk menjadi seorang anak Tuhan. Dengan perjuangan kita masing-masing mendekat dan memahami rencananya dalam hidup kita, entah itu lewat pembaptisan, lewat RPH, lewat 5 senjata, atau dengan cara kita masing-masing mendekat, kita merespon panggilan Bapa. Tetapi Matius 22 ayat 14 tadi mengatakan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita semua dipanggil untuk menjadi anak Allah. Tetapi ternyata tidak semua dipilih. Artinya tidak semua yang dipanggil menjadi anak-anaknya sudah dibaptis, sudah RPH, sudah ke gereja setiap hari, itu sudah di posisi aman. Belum tentu. Tuhan kita adalah Bapa yang mengasihi kita semua anak-anaknya. Karena itu dia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menjadi teladan bagi kita, bukan hanya untuk menjadi penebus bagi kita, tetapi sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang anak Allah. Seleksi dari proses dipanggil menjadi dipilih adalah melalui ujian. Ujian kehidupan adalah seleksi yang mana anak dan yang mana adalah tetap hamba. Sebelum kita mengenal Bapa kita, kita semua adalah hamba. Kita terikat dengan dosa, kita melekat dengan dunia ini, kita terikat dengan sistem dunia ini, kita adalah seorang hamba. Tetapi Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia mau membebaskan kita, seperti Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mau menjadikan kita seorang anak. Ujian kehidupan adalah seleksi. Apakah Anda lolos ujian menjadi anak Allah? Hamba di sini adalah hamba dosa. Hanya anak yang bisa tinggal di rumah Bapa. Yohanes 8 ayat 34-35 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ketika Tuhan memanggil Anda dan saya menjadi anak-anaknya, itu adalah sebuah kasih karunia, sebuah kesempatan. Setelah masuk kepada kasih karunia, Anda dan saya masih harus diseleksi. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi dipanggil belum tentu selamat. Tetapi keselamatan terjadi saat Anda dan saya dipilih. Matius 22 ayat 13-14 berkata, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ayat ini berbicara sangat keras. Orang-orang yang dipilih di sini bukan soal jabatan, bukan soal kuasa, dipilih menjadi gembala, pembimbing atau apa, bukan. Tetapi orang-orang pilihan ini adalah anak-anak yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Apa yang membedakan mereka yang dipanggil dan dipilih? Tadi sudah dijelaskan, Tuhan tidak melihat status, Tuhan tidak melihat jabatan, Tuhan tidak melihat kuasa, kekayaan, dan kepintaran seseorang. Tetapi Tuhan melihat hati yang murni. Amsal 17 ayat 3. Bagaimana menguji kemurnian hati? Amsal 17 ayat 3 berkata, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Semua orang ingin dipilih. Tetapi tahukah Anda apa artinya dipilih? Semua orang ingin menjadi anak Tuhan. Dipilih adalah masuk lebih dalam lagi untuk dimurnikan. Bukan sekedar saya sudah dibaptis,
Bukan sekedar saya sudah Katolik dari lahir. Masuk lebih dalam lagi untuk dimurnikan. Dimurnikan itu diproses. Diproses itu tidak enak. Apakah Anda siap untuk dimurnikan? Anda siap untuk dites? Emas diuji di dalam api, tetapi manusia diuji di dalam kancah pencobaan. Untuk lulus tes supaya kita dipilih. Anda dan saya harus lulus tes. Lulus ujian kehidupan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, kalau kita mau dipilih, kita tidak bisa lari dari yang namanya ujian. Karena ujian itulah yang menyeleksi, yang membuat kita bisa dinilai lulus atau tidak. Allah memanggil semua untuk menjadi anak. Tetapi tidak semua berhasil dipilih menjadi anak. Keselamatan adalah kasih karunia. Allah memanggil kita supaya kita selamat. Tetapi ada ujian untuk lulus seleksi. Setelah dipanggil, Anda harus mengerjakan keselamatan itu sehingga sampai waktunya dipilih. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi keselamatan itu kasih karunia, tetapi harus diikuti oleh kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah. Di sini ada ditulis anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi itu dari Filipi 2 ayat 12 sampai 15 tadi. Orang-orang pilihan itu adalah anak-anak Allah. Mereka seperti bintang-bintang yang bercahaya, kata Tuhan, di tengah dunia yang gelap ini. Mereka disebut anak-anak Allah karena mereka sungguh memiliki DNA Allah. Mereka memiliki DNA Allah. Ketika mereka menjadi anak Allah, mereka juga memiliki otoritas. Ada kuasa ilahi di dalam setiap anak-anak Allah. Bangsa Israel, saya balik lagi. Bangsa Israel dipanggil dari hamba. Tuhan mau proses mereka menjadi anak. Untuk mengikuti Tuhan, mereka harus keluar dari Mesir. Mereka dimurnikan di padang gurun. Proses pemurnian itu akan menyeleksi.
mana yang menjadi umat pilihan, mana yang tetap mentalnya hamba. Ujian demi ujian di padang gurun akan menyeleksi Anda dan saya masuk ke kelompok mana. Kita semua dipanggil, tetapi yang dipilih hanya yang lulus seleksi. Disitulah pemisahan di mana anak, di mana hamba. Dipanggil itu baru tahap awal. Anda boleh sudah mengalami lahir baru. Anda boleh sudah berbahasa roh. Tetapi belum tentu Anda sampai tahap dipilih. Tuhan melihat hati. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Garis bawahi kalimat ini. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetap seorang anak atau hamba. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yesus, Putra Allah, Anak Tunggal Bapa, jauh-jauh datang dari surga, bukan hanya menebus dosa kita, tetapi memberi teladan sempurna bagaimana menjadi seorang anak Allah. Ini Bapa sendiri yang menyatakannya. Di Matius 3 ayat 1. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Itu suara Bapa. Yesus hidup kudus sebagai anak Allah. Dia berkuasa atas dosa. Orang-orang pilihan yang lulus seleksi itu adalah orang-orang yang hidup sebagaimana Yesus hidup. Sama seperti Dia, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tuhan tidak melihat bakatmu, Tuhan tidak melihat penampilanmu, kekayaan dan jabatanmu, tetapi Tuhan melihat hatimu. Hati yang murni, dia akan teruji, lulus melewati ujian demi ujian di dalam kehidupan. Lewat ujian kehidupan, Tuhan memberi kesempatan bagi setiap kita. Karena kita semua sudah dipanggil, lewat ujian kita dipilih. Jadi sebenarnya Tuhan memberi kita kesempatan supaya kita bisa dipilih. Kesabaran hati Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian remedial kadang. Kadang tidak selalu kita lulus ujian kehidupan. Ada saatnya masalah datang kita komplain. Ada saatnya masalah datang kita kecewa dengan Tuhan. Atau kita sudah berdoa, kadang kita ragu, benar enggak Tuhan itu ada? Artinya kita tidak lulus. Kita belum lulus. Ketika kita belum lulus ujian kehidupan, contoh misalnya ada yang suka emosi, marah. Tuhan izinkan ada orang yang memancing terus emosi dia. Enggak lulus kali ini, Anda akan hadapi orang lain lagi yang akan menguji Anda. Sampai Anda lulus ujian. Jadi ketika ujian itu datang, ketika kita tidak lulus, Tuhan izinkan berikan kita kesempatan mengalami ujian-ujian lagi.
sampai kita lulus karena Dia sabar. Dia kasih kita kesempatan supaya kita lulus seleksi, dipilih. Tetapi ketika ujian datang, manusia sulit melihat ini sebagai kesempatan untuk naik kelas, untuk lulus. Manusia malah komplain. Kenapa aku lagi Tuhan? Tuhan gak adil. Tuhan pilih kasih. Tetanggaku itu loh Tuhan. Dia tuh gak pernah ke gereja. Gak pernah berdoa. Gak ada tuh ujian-ujian. Aku ini loh yang tiap hari misa pagi doa terus. Tetapi ujianku banyak banget. Adakah di sini yang pernah komplain seperti itu sama Tuhan? Ketika kita masih komplain, kita akan hadapi ujian lagi. Tuhan akan memberi kita kesempatan supaya kita lulus, sehingga kita bisa dipilih. Jadi jawabannya adalah karena Tuhan memberimu kesempatan untuk menjadi pilihannya. Ujian yang mata kuliah Anda dan saya belum lulus-lulus, coba perhatikan. Itu akan kita ulang-ulang terus sampai kita lulus. Dia izinkan ujian yang sama soalnya untuk menghampiri Anda, sehingga Anda merasa kok enggak ada habis-habis ya ujian terus. Padahal Tuhan memberimu waktu dan kesempatan untuk memperbaiki nilaimu, supaya Anda dan saya lulus, supaya menjadi pilihan. Sering musuh tuh memakai kesempatan ini untuk meyakinkan Anda, menjatuhkan Anda bahwa Tuhan itu tidak peduli denganmu. Tuhan menghukummu, ikut Tuhan itu sulit. Jangan dekat-dekat sama Tuhan. Dan manusia menjadi curiga dengan Tuhan. Ini yang banyak membuat manusia takut masuk level lebih dalam untuk dipilih Tuhan. Akhirnya semakin sedikit yang dipilih. Karena manusia gak mau dipilih. Karena takut diproses. Padahal jika kita tahu untuk apa kita dipilih, kita bisa baca kembali ayatnya. Ia menyuruh di Matius 22 ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, yaitu Anda dan saya saat ini, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Artinya apa? Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang terindah bagi Anda dan saya yang dipilihnya. Bukan hanya berkat di surga. Anak-anak Tuhan yang dipilih itu memiliki kuasa. Ada otoritas ilahi untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita bisa mengalahkan musuh. Kita bisa merebut janji-janji Tuhan yang sudah direbut musuh. Ada berkat-berkat ilahi yang tersedia bagi Anda dan saya. Siapa yang dipilihnya? Ini mengacu kembali kepada seperti apa manusia yang semula Tuhan rancang dari awal. Ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian. Kita semua dicipta untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Seorang anak pasti mempunyai DNA orang tuanya. DNA itulah jejak genetik seseorang itu keturunan siapa. Yang sungguh-sungguh anak itulah yang menjadi milik Bapa. Hanya yang sungguh-sungguh anak yang dipilihnya,
yang boleh tinggal di rumah Bapa. Hamba tidak tinggal di dalam rumah. Jika Anda adalah anak Allah, DNA Allah ada di dalam dirimu. Engkau akan menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu, manusia daging kita harus dilahirkan kembali supaya kita memiliki DNA Kristus di dalam roh. DNA inilah yang membuat kita mewarisi sifat-sifat Bapa kita di surga. Seperti Yesus anak Allah, Dia memiliki sifat Bapa. Dia segambar dan serupa dengan Bapa. Dia adalah cerminan seorang anak Allah, sekaligus manusia ciptaan yang sempurna. Dia memberikan teladan hidup, dipanggil dan dipilih yang sangat sempurna. Mengapa Allah memilih Anda dan saya? Karena Allah mau memberikan berkat-berkat-Nya. Dia menciptakan dunia ini. Dia hanya mau memberikan kepada anak-anak-Nya. Dia ingin kita mengalami semua berkat-berkat yang sudah Dia sediakan. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat 22. Kita dipilih, di sini dikatakan, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Anak-anak Allah itu kudus, Dia tak bercela, tak bercacat. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi, saat ini kita semua sudah dipanggil menjadi anak. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Mari kita berjuang terus, hidup sebagaimana Yesus hidup. Dia menjadi tolak ukur gambaran sempurna seorang anak Allah hidup di dunia ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Supaya kita semua yang sudah dipanggil, kita juga dipilihnya. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia sekali lagi, Allah yang kudus. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari datang sebagai anak-anak-Nya. Kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita yang memisahkan kita dengan Bapa. Mari mulai hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Allah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus.
Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Sebab aku Bapamu adalah Bapa yang kudus. Kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Karena kasih karunia-Mu saat ini Engkau mengundang kami untuk menerima panggilan-Mu, untuk masuk ke dalam pesta perjamuan yang telah Engkau sediakan bagi segala bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Anda dan saya diundang. Karena Anda dan saya dipanggil di persimpangan jalan. Bukan karena Anda baik,
bukan karena Anda pintar, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kita ucapkan terima kasih dan syukur sebesar-besarnya. Karena kasih setia Tuhan, karena begitu besar kasih setia-Nya. Dia mengundang Anda dan saya untuk menanggapi panggilan-Nya. Dan saat ini Anda dan saya yang telah menerima panggilan itu, yang telah menerima undangan itu, Anda dan saya diberi waktu, diberi kesempatan untuk mempersiapkan pakaian pesta Anda sebelum sang raja masuk ke dalam pesta perjamuan ini. Ini adalah waktu bagi Anda dan saya untuk mempersiapkan pakaian pesta. Persiapkanlah Bapak Ibu. Apa itu pakaian pesta? Kekudusan adalah pakaian pestamu. Mulai malam hari ini, bertekadlah berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan tidak datang secara cuma-cuma, tetapi kekudusan harus kita perjuangkan. Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Itulah pakaian pesta kita. Hiduplah dalam kekudusan. Berpakaian pesta setiap saat, setiap waktu. Apabila sang raja datang di waktu yang tidak diduga-duga, maka dia mendapati Anda dan saya berpakaian yang pantas dan layak, sehingga dia memilih kita. Dia memilih kita untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pandang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pandang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang barangkali pada saat ini masih menanggapi panggilan-Mu dengan hati yang suam-suam kuku. Yang menanggapi panggilan-Mu belum dengan sepenuh hati. Anda yang menanggapi panggilan Tuhan belum dengan sepenuh hati pada malam hari ini. Mari kita bertobat. Mari kita teguhkan hati kita. Mulai malam hari ini, aku mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memanggilku Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Pandang anak-anak-Mu. Pandang setiap hati anak-anak-Mu. Engkau yang menyelidiki hati mereka satu persatu. Jangan biarkan ada satu pun Tuhan yang Engkau campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dalam nama Yesus Kristus, tidak ada satu pun di antara kita yang akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus.
semua yang hadir pada malam hari ini akan dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tidak ada satu pun yang akan dicampakkan keluar. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pandang hati kami Tuhan. Beri kami kesempatan satu kali lagi mulai malam hari ini untuk mempersiapkan diri kami sebelum Engkau datang kedua kali, atau sebelum Engkau memanggil kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak kerajaan surga yang akan mewarisi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, perjuangan kami. Kami serahkan seisi rumah kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan setiap anggota keluarga kami yang kami cintai dan kami kasihi. Pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah mereka, sentuh hati mereka, jamah pikiran mereka Tuhan, buka pikiran mereka, agar mereka pun akan menanggapi panggilan-Mu Tuhan. Sampai akhirnya mereka juga akan terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan segala pekerjaan, karya dan usaha kami. Kami serahkan seluruh pelayanan kami. Secara khusus setiap pelayan-pelayan Tuhan dalam komunitas ini. Juga setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Engkau melayani dia. Teguhkan panggilan pelayanan-Mu. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mensupport pelayanan dalam komunitas ini. Yang memberikan tenaga, pikiran, doa, juga dana. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati satu persatu yang memberikan persembahan kasih dan persembahan misi. Engkau gantikan berlipat-lipat ganda. Engkau berikan ke tangan mereka benih-benih untuk menabur, dan mereka akan menuai setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita foto.